Selamat pagi pemirsa. Aroma tidak sedap muncul dari lembaga peradilan. Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya ada 3 oknum hakim, kuasa hukum, serta mantan pejabat di Mahkamah Agung yang terjerat praktik suap dalam pengurusan perkara. Mereka bermufakat untuk membebaskan pelaku penganiayaan hingga tewas Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindoyo, seorang advokat bernama Lisa Rahmat, dan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Rikar bersekongkol untuk membebaskan terdakwa yang oleh jaksa dituntut 12 tahun penjara. Pada majelis kasasi, meski divonis bersalah, hukuman Ronald Tanur jauh di bawah tuntutan jaksa, yakni hanya 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, penyidik menyita sekitar 20 miliar dari kediaman 3 hakim dan pengacara, sedangkan dari Zarof Rikar, penyidik mendapatkan temuan fantastis, uang senilai 920 miliar rupiah, dan emas batangan 51 kilogram. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 29 Oktober 2024 dengan tema Asa untuk Korps Adiaksa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ikut terima. Jangan-jangan jejaringnya ada katanya? Enggak ya? Enggak lah. Tidak ya? Ini kita melihat ada gerakan terbaru di Korps Adiaksa yang sayangnya, Bang, menangkap hakim. Ini kan harusnya penegak-penegak hukum bekerja sama untuk memberantas kejahatan, tapi malah yang terjadi sebaliknya. Kita akan lihat editorial itu, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, masih terkait dengan editorial. Jaksa telusuri asal uang. Nah, ini maksudnya uang yang mana nih, Bang? Yang dipakai untuk menyuap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, atau uang yang kemudian diaku oleh Zarof bahwa sudah diatur selama 10 tahun sekian kasus yang hampir 1 triliun rupiah yang dia peroleh. Yang mana nih, Bang? Uang yang mana dimaksud di berita ini? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Jadi pertama dalam kaitan kasus Ronald Tanur, Ronald Tanur, ya. Nah, ini mungkin menyangkut 20 M kan. 20 miliar 20 ya. miliar, ya. Yang dipakai untuk menyuap supaya bebas ya, Bebas, awalnya. gitu kan. Nah, tetapi kan dalam perkembangan berikutnya kan terendus juga malah mereka kejaksaan kan berhasil mengungkapkan ada hampir 1 triliun kan. Betul. Uang tersimpan di rumah Pak Zarof Rikar, ya. Zarof Rikar. Mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung kan. Betul. Balitbang. Nah, Ya. jadi dua-duanya ini harus ditelusuri. Nah, sebenarnya kan uang, terutama nanti yang hampir 1 triliun itu, uang itu kan nggak apa, itu kan saksi bisu sebetulnya kan. Betul. Nah, tetapi di balik uang itu, Ya. jadi akan terbayang berapa kasus itu kan. 10 tahun soal ini, Bang. 10 tahun kan. 10 tahun menurut pengakuan Zarof. Terus siapa? Ada nggak yang terlibat di jajaran di Mahkamah Agung gitu kan? Kasus mana? Kasus mana nih? Siapa saja hakimnya? Atau di pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, kita nggak tahu kan. Nah, itu yang ini harus harus betul-betul ditelusuri dan harus diungkapkan secara transparan. Kan? Masalahnya, Bang, bisa tidak diungkap dengan mudah karena kan ini kan artinya misalnya jaksa bertanya, menyelidiki, memeriksa petugas di Mahkamah Agung, entah hakim, entah siapa, kan pasti ada semangat korsa itu, Bang, untuk saling melindungi dalam tanda petik. Bagaimana, Bang? Kalau kita sih percaya sama Kejaksaan Agung, dia pasti ungkapkan ini kan, dan apa adanya ya. Apa adanya. Dan kebetulan juga Zarof Rikar itu kan sudah mengakui kan, Iya. itu uang dia dapat selama 10 tahun. Oh, mengatur sekian kasus. Nah, dia belum bunyi nih. Oh, belum bunyi. Belum bunyi. Berarti Kita nggak tahu. seorang Zarof harus dilindungi, Bang. Pasti dong. Karena kalau tidak bahaya nih. Makanya dia ditahan kan. Makanya ditahan. Oke. Nah, harapan kita sebetulnya, Ya, kalau bisa kan semua penegak hukum ikut terlibat lah. betul. Ya kejaksaan, ya Ya. kepolisian, bahkan KPK.
enak nih, karena ini kesempatan. Ya, ini gebrakan yang sangat baik ya di pemerintahan Prabowo Gibran, supaya kemudian kita telusuri nanti seperti apa pembongkaran kasus rasuah ini. Kita nanti akan lanjutkan di editorial Bang Elman dan pemirsa, tapi kita bergeser dulu ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Ini berita bagus juga Bang Elman, tidak ada mobil impor untuk menteri dan pejabat. Ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mengatakan bahwa para menteri sampai pejabat eselon 1 akan menggunakan mobil dinas, mobil maung buatan PT Pindad. Ini perusahaan dalam negeri. Ini bagaimana Bang? Ya, menurut saya sih ajakan ini ya, ajakan dari presiden ini kan menarik. Dan ini sebetulnya sangat ditunggu-tunggu dari dulu. Jadi para menteri, bahkan presiden. Presiden sendiri Pak Prabowo kan sudah beri contoh. Sudah pakai itu? Sudah pakai mobil maung. Yeah. Jadi artinya kalau presiden sendiri sudah menggunakan mobil maung, ya para menteri apa salahnya? Iyalah, masa presidennya pakai maung, pembantunya tidak mau? Para pejabat eselon 1. Iya. Bahkan nanti kalau bisa diperluas sampai para gubernur, para bupati. Supaya inline para ya, selaras ya. Jadi semua apa kan? Yeah. Bahkan seluruh pejabat-pejabat resmi menggunakan ini. Nah, nanti kalau pejabat resmi juga sudah menggunakan buatan Pindad, otomatis swasta juga akan ikut-ikutan kan? Dan memang setelah kita lihat mobil yang dipakai Pak Presiden ini kan anggun kan? Gagah Bang. Tuh, gagah. Gagah sekali. Jadi menurut saya sih ketika ini diperkenalkan, dipromosikan oleh Presiden, bukan tanpa alasan. Jadi gagasan bahkan ya katakanlah harapan dari presiden ini, kalau bisa kita harapan perintahkan aja. Oke, dan kita harap memang kemudian nanti PT Pindad bergerak cepat juga ya Bang Dia akan tumbuh. Nah, tinggal lagi dia tetap harus lebih ekonomis. Betul. Mungkin harganya sekarang mungkin tinggi kan. Nah, secara perlahan harus bisa dikurangi kan supaya pasarnya bisa meluas kan gitu. Supaya juga kemudian nanti misalnya bengkelnya ya Bang ya harus ada juga itu after sale service-nya, jangan kemudian di tengah jalan nanti ada gangguan. Itu kelemahan kita biasa sini. Mobil bagus, tetapi bengkelnya nggak ada gitu kan. Oke, kita harap nanti kita akan coba cari tahu juga Bang Elman terkait ini ke PT Pindad ya, supaya kita tahu bagaimana penyediaan mobil maung. Kita bergeser lagi ke berita selanjutnya, pemirsa, masih di halaman 3. Tak elok Jokowi turun gunung. Solo kan tidak di gunung ini Bang. Maksudnya apa nih tak elok Jokowi turun gunung nih Bang Elman? Setelah kita baca berita ini kan maksudnya Pak Jokowi kan negarawan kan, bapak bangsa lah ya kan. Jadi sudah selesai dengan dirinya semua ya kan. Dirinya semua sudah selesai. Kelompoknya, keluarganya. Jadi sekarang sebetulnya kan Pak Jokowi itu kan harus milik semua golongan. Betul. Jadi kalau sekarang ini ada pilkada, semua kontestan yang ikut ambil bagian dari pilkada itu semua harus diayomi oleh seorang Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi pernah juga mengatakan bahwa kami ini juga politisi loh. Berarti kan boleh juga mendukung atau memihak kepada salah satu pihak. Bagaimana Bang? Enggak, kalau rakyat selalu tidak pernah memandang Pak Jokowi itu sebagai politisi, negarawan. Tidak hanya sekedar politisi ya, lebih tinggi lagi dari itu. Negarawan. Jadi karena beliau itu sudah negarawan, sampai kapanpun dia tetap negarawan. Nah, setelah dia misalnya tidak lagi jadi presiden, nah sekarang waktunya dia akan memberi contoh. Dia harus menjadi pabrik etik, pabrik moral. Inilah negarawan gitu kan. Jadi sekarang kan musimnya pilkada. Betul. Semua peserta dalam pilkada ini, kontestan pilkada ini harus dilindungi oleh seorang Jokowi. Jadi jangan mendukung salah satu kelompok saja, misalnya paslon. Jangan sampai dia mendukung salah satu paslon. Walaupun sebetulnya ketentuannya aturan tidak melarang, tapi etika. Tapi beliau ini kan sebetulnya negarawan kan. Oke. Gitu. Baik. Bapak dari seluruh rakyat. Ya. Kita percaya seorang Joko Widodo adalah seorang negarawan. Dan nanti kalaupun turun gunung, tapi turun gunung untuk semuanya, begitu ya Bang ya? Nah, kalau sekarang kan beliau kan suka makan-makan di makan soto. Betul. Cocok itu. Nah, kita juga nanti besok akan ikut di sana makan soto juga. Untuk memajukan ekonomi kerakyatan juga. Baik.
Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial langsung pada hari ini diberi judul Asa untuk Korps Adiaksa. Pertanyaannya, Bang Elman, ini kasus besar sekali sebetulnya, tapi apakah kemudian kita akan bisa melihat Korps Adiaksa, Kejaksaan Agung, akan benar-benar menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, atau jangan-jangan karena ada pakewuh, tidak enak sesama penegak hukum, akhirnya hanya seseorang ZR saja nanti yang akan menjadi pesakitannya. Bagaimana, Bang? Ya, memang ini kesempatan ya. Ini momentum yang paling tepat. Ketika Presiden dalam pidato pertamanya sebagai Presiden secara tegas mengatakan perang terhadap korupsi. Sampai kemanapun, sampai ke antariksa pun akan kita kejar dengan pasukan khusus. Jadi ini kan inline dengan sebetulnya ini kan apa yang dilakukan oleh aparat dari kejaksaan ini kan. Ketika ada kasus yang menyangkut korps kehakiman, ya kan, dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung, inilah kesempatan untuk bersih-bersih. Kesempatan kepada kita untuk membongkar benar nggak Markus itu yang sudah diakui itu oleh seorang Zarov. Tapi kalau kita lihat kasus yang menimpa Ronald kasusnya Ronald yang meninggal 3 hakim di Surabaya ini kan bukan hanya benar, faktanya begitu. Sudah tangkap tangan. Uangnya juga ketemu. Jadi Markus itu bukan hanya isapan jempol, bukan isu. Nah, ini yang harus betul-betul dibongkar. Kalau menurut penjelasannya si Jarod Rikar itu kan, selama 10 tahun, dia mengumpulkan uang hampir 1 triliun itu, yang habis digeledah di rumahnya kan. Dan dia ceritakan itu mulai 2012 sampai 2022. 920 M tambah 51 kilogram emas. Berarti hampir 1 triliun. 1 triliun kurang lebih. Ini kan harus diungkap, harus dibuka seterang menderangnya. Uang ini sebetulnya dapat dia dari kasus mana aja nih? Jangan-jangan di situ ada oknum hakim agung, ada oknum hakim di pengadilan tinggi, ada oknum hakim di pengadilan negeri. Kita kan tahu. Jadi selama 920 M ini, Jarod ini mendapat gratifikasi suap dari mana ini? Ini yang harus kita dorong Kejaksaan Agung mencari satu persatu. Jadi setiap sen itu diterjemahkan dengan siapa pelakunya. Jadi jangan sampai ada sen yang menjadi gelap nanti kan. Jadi 1920 M itu dibuka, ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Walaupun nanti memang akan kelihatan lah. Jangan-jangan 10, 20 oknum hakim agung, kita nggak tahu kan. Oknum hakim di pengadilan tinggi, di negeri kita nggak tahu. Atau juga menyangkut oknum pengacara yang jangan-jangan kemudian juga sudah menjadi orang penting di Republik ini. Nah itu kan susah, Bang. Ya, jangan-jangan juga ada oknum dari kejaksaan juga, kita nggak tahu kan. Kedirinya sendiri kan. Ada oknum di penegak hukum yang lain, kita kan nggak tahu kan. Nah, itulah kita dorong Kejaksaan Agung betul-betul membuka, dan kita yakin Kejaksaan Agung itu akan buka ini. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, Asa untuk Korps Adiaksa. Asa untuk Korps Adiaksa. Namanya bangkai, pasti beraroma busuk dan seperti peribahasa. Meski sudah disembunyikan secara terstruktur dan sistematis selama berpuluh tahun, bau bangkai pasti akan tercium juga akhirnya. Ironisnya, aroma tidak mengenakan itu kini bermunculan dari lembaga peradilan. Institusi yang mestinya menjadi harapan bagi masyarakat dalam meraih keadilan itu ternyata memperlihatkan perilaku busuk aparatnya. Pergerakan mereka juga sistematis.
Setidaknya sudah ada 3 hakim, kuasa hukum, dan mantan pejabat di Mahkamah Agung atau MA yang terjerat dalam praktek busuk itu. Mereka telah bermufakat untuk membebaskan Gregorius Ronald Tanur atas kejahatan yang menewaskan Dini Sera Afrianti. 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindoyo, Advokat Lisa Rahmat, dan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar bersekongkol mengangkangi keadilan dan tanpa malu-malu membuat keputusan yang benar-benar di luar akal sehat. Mereka membebaskan terdakwa yang oleh jaksa dituntut 12 tahun penjara. Semua itu demi uang. Untuk kasus Ronald Tanur, Majelis Kasasi tidak sampai menanggalkan akal sehat dan nurani. Mereka tetap memvonis bersalah meski di bawah dari tuntutan jaksa. Ronald Tanur kini harus mulai menjalani tahanan sesuai vonis kasasi 5 tahun penjara. Dan dari proses yang berkembang, penyidik juga mendapati temuan yang luar biasa di luar akal sehat. Mereka menyita sekitar 20 miliar rupiah dari kediaman 3 hakim dan pengacara. Sedangkan dari Zarof Rikar, penyidik mendapati uang tunai dengan berbagai mata uang nyaris 920 miliar rupiah dan emas batangan 51 kilogram. Dari nilai sitaan saja, sudah tidak masuk akal bagaimana mungkin seorang pejabat di lingkungan penegak keadilan mampu mengumpulkan uang dengan nilai hampir 1 triliun rupiah itu dalam kurun 10 tahun. Itu pun masih sitaan berupa uang yang didapati penyidik di kediaman Zarof Rikar. Belum lagi uang hantu yang boleh jadi disimpan dalam berbagai bentuk dan di lokasi lain. Yang pasti, itu semua tidak dia masukkan dalam laporan harga kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab berdasarkan LHKPN pada 2021, Zarof mencatatkan harta miliknya senilai 51,5 miliar rupiah. Tentu tidak ada yang salah bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk memiliki harta. Dan sepanjang semua harta itu diraih dengan cara halal, tidak ada yang perlu disembunyikan dari LHKPN. Sehingga melihat harta gendut Zarof Rikar tentu membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Dari besarannya uang yang disita, nilai itu lebih besar bila dibandingkan dengan harta beberapa koruptor yang sudah disita selama ini. Perilaku Zarof Rikar juga bertolak belakang dengan perjuangan sejumlah hakim yang terpaksa sampai mogok kerja lantaran tidak naik gaji selama 12 tahun. Di saat hakim ada yang harus terjerat pinjaman online atau pinjol demi memperjuangkan keadilan masyarakat, ternyata ada anggota keluarga besar MA yang meraih fulus dengan memperjualbelikan keadilan. Penyidik mendapatkan pengakuan kalau Zarof Rikar bukanlah pemain kemarin sore. Dia sudah terbiasa menjadi maklar kasus sekitar 10 tahun sebelum pensiun pada 2022. Sehingga Zarof mulai terbiasa membantu para pihak yang berperkara sejak 2012. Itu baru dari pengakuan yang diperoleh penyidik kejaksaan. Tidak tertutup kemungkinan aksinya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Korps Adiaksa, jangan ragu untuk mengungkap jejaring Zarof Rikar dalam beraksi. Tidak mungkin perantara bekerja seorang diri. Maklar hadir karena memiliki jaringan. Mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki akses ke hakim. Makanya, meski sudah berstatus pensiunan, Zarof Rikar juga mengaku sudah berkomunikasi dengan majelis hakim kasasi di kasus Ronald Tanur meski uang 5 miliar rupiah belum diserahkan. Mereka menjadi perantara antara pihak yang berperkara dan pemberi vonis. Ketika praktek sebagai perantara melibatkan uang, bisa dipastikan ada yang tidak beres di situ. Entah karena ingin mempercepat, memperlama, memenangkan, atau mengalahkan pihak tertentu di satu perkara. Zarof Rikar tentu memiliki seluruh catatan itu. Publik berharap dan mendukung dengan segenap daya kepada Kejaksaan Agung untuk tidak ragu, apalagi kendor, mengungkap jejaring mafia peradilan. Kembalikan lembaga peradilan sebagai harapan bagi masyarakat, bukan sebagai pasar bagi penjual beli keadilan.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard, Pak Eman. Ya. Pak Gayus, Bapak menjadi Hakim Agung tahun 2011 sampai 2018, betul ya Pak ya? Iya, betul sekali. Berarti mungkin mengenal Pak Zarof Rikar ini Pak Gayus? Oh, saya kenal ya. Kami di satu gedung yang sama, tentu saling kenal, walaupun pada bidang yang berbeda. Yang bersangkutan beliau bukan hakim, tapi kepada jajaran kesekjenan, sehingga ya kenal baik. Beliau juga orang yang baik ya, yang nice lah. Jadi biasa kita kenal. Seperti yang diberitakan di banyak pemberitaan, Pak Gayus kan dikatakan bahwa Zarof Rikar mengaku Pak kepada penyidik Kejaksaan Agung bahwa dari tahun 2012 sudah mengatur ya, membantu mengatur atau menjadi perantara sekian kasus. Kalau Anda lihat dengan gebrakan terakhir ini Pak Gayus, ini Kejaksaan Agung akan bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya, seterang benderangnya, selama 10 tahun menurut pengakuan Zarof, itu akan ketahuan uang itu dari siapa, menyuap di kasus apa, melibatkan oknum mana, atau memang kita nanti akan melihat ujungnya pun tidak terlalu jelas. Menurut Pak Gayus seperti apa? Ya, kita punya harapan besar kepada Kejaksaan Agung ya, yang melampaui tindakan-tindakan dari KPK dalam hal ini, dan memang sungguhnya unsur KPK itu banyak dari Kejaksaan Agung, dari Kejaksa, maksud saya, atau polisi. Nah, tetapi saya memandangnya adalah satu prestasi yang luar biasa yang perlu diapresiasi, walaupun menggunakan paradigma hukum progresif. Apa itu artinya? Artinya Kejaksaan Agung lebih mementingkan kepada prinsip dari tugas ini atau hal yang prinsipil dalam hal dilakukan, tapi menyampaikan prosedural. Ini konsep hukum progresif, lebih kepada esensi dari apa yang akan dilakukan dengan sedikit mengabaikan prosedur. Ya, itu yang saya temukan. Berarti ini menggunakan paradigma hukum progresif yang kita kenal digagas oleh Profesor Sacipto Raharjo. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa diprotes juga banyak pihak melalui hukum acara. Bagaimana pengertian OTT, karena ini bukan OTT, misalnya seperti itu, dan ini bisa bermuara ke pra-peradilan. Namun kami mengapresiasi, saya pribadi mengapresiasi juga sangat kepada Kejaksaan Agung yang melampaui KPK yang menjadi bidangnya. Oke. Pak Gayus, kalau kemudian kita optimis bahwa Zarof akan menceritakan sejelas-jelasnya Pak, bahwa 920 miliar plus 51 kilogram emas batangan itu diperolehnya dari sekian kasus yang melibatkan pengadilan mana, melibatkan oknum hakim, oknum panitera atau yang lain, itu akan bisa kemudian menjerat oknum-oknum ini atau bagaimana Pak Gayus? Saya pikir yang bersangkutan bisa menggunakan haknya yang terakhir untuk mengurangi beban kesalahannya, yaitu untuk menjadi JC atau Justice Collaborator. Beliau menceritakan semua dengan lengkap dengan pihak-pihak yang akan terkait, lalu ini akan meringankan yang bersangkutan, baik di depan pengadilan maupun di mata masyarakat. Ini yang mungkin jalan keluar yang bisa ditawarkan, menjadi JC atau Justice Collaborator, sehingga pihak-pihak lainnya itu, terutama hakim-hakim yang lain itu, bisa mendapat satu proses pemenahan di dunia peradilan. Karena ini kan bukan Mahkamah Agung saja, kemungkinan juga bisa di PN-PN. Jadi oleh karena itu, kita memberi penjelasan kepada yang bersangkutan, ada kesempatan terakhir yang bisa memberikan perlindungan secara penuh, memberikan berbagai fasilitas, kemudian keringanan hukuman. Pak Gayus, ini kan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebetulnya sesama penegakan hukum ya. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian Jaksa Agung dan seluruh jajarannya
bisa benar-benar dengan tegas menuntaskan kasus ini kalau kemudian ternyata menurut pengakuan Zarof kemudian melibatkan nama-nama yang misalnya sekarang sudah menjadi katakanlah pejabat-pejabat tinggi di sekian institusi penegakan hukum, Pak. Itu apakah kemudian akan dibongkar semua atau seperti apa menurut Pak Gayus? Nah ini begini, ini baru pertama kali jaksa menangkap hakim. Kalau jaksa menuntut hakim sudah berkali-kali terjadi menuntut, tapi penangkapan baru kali ini. Oleh karena itu saya katakan ini merupakan satu paradigma hukum yang disebut hukum progresif. Dia langsung melakukan apa saja, menabrak apa saja. Yang penting prinsip dari tindakan itu betul dan itu dapat diterima oleh masyarakat. Okay. Nah, tetapi bagi saya yang diperhatikan ada hubungan jaksa dan hakim di perkara-perkara peradilan. Bagaimana hubungan hakim dengan jaksa selanjutnya? Ini perlu dipikirkan. Ya, baik, kita berarti ikuti seperti apa nanti penyidikan dari Kejaksaan Agung untuk kasus ini. Terima kasih mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Gayus. Pagi, Pak Leonard. Terima kasih. Pertanyaannya itu Bang Elman, kalau kemudian ternyata ketika seorang Zarof nanti bercerita sekian kasus, ternyata melibatkan nama-nama yang siapa tahu menjadi pejabat-pejabat tinggi di sekian institusi penegakan hukum, itu bagaimana, Bang? Saya tetap berpandangan ya, patokan saya tetap pada pidato awal daripada Presiden Prabowo. Bahwa kabinet 2024-2029 ini penuntasan perang terhadap para koruptor itu kan menjadi menu utama kan. Prioritas. Dan itu benar. Yeah. Kalau korupsi itu nggak diberantas, seberapa besar juga APBN kita bocor terus kan. Nah, oleh karena itu kita harus percaya dan harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menangkap hakim ini pasti serius. Ini tadi kata Pak Gayus baru pertama kali ini nih, langsung ditangkap katanya. Walaupun sebetulnya kan KPK kan sering melakukan penangkapan kan. Oknum hakim ya. Oknum hakim kan. Tapi jajaran Kejaksaan Agung baru kali ini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ikutin mulai dari penangkapan ini dan pengembangan kasus ini, kelihatan kan langsung memunduki ke atas ini kan. Dia akan mau membersihkan ini. Karena memang sejak awal dan cukup lama masyarakat sudah capek membicarakan tentang Markus, maklar kasus di lembaga peradilan kita kan. Yang sering kita sebenarnya banyak orang mengira itu hanya desas-desus, itu hanya dugaan begitu. Dan itu yang dipersepsikan. Betul. Bahwa itu nggak benar. Itu hanya dugaan orang yang iri terhadap lembaga peradilan kan. Atau yang kalah dalam perkara. Tetapi ketika Kejaksaan Agung berhasil mengungkap Pak Zarof Richard ini 920 miliar, hampir 1 triliun bersama dengan 51 kilogram emas, itu besar sekali nih. Dan Zarof ini juga sudah mengakui uang ini dia dapat selama 10 tahun. Mengatur kasus dari 2012 sampai 2022. Artinya pengakuan awal ini sudah menjadi modal besar buat Kejaksaan Agung. Karena umumnya kalau dulu ya tidak ada yang mengaku ya. Tidak mengaku. Ini diaku. Dan ini sebetulnya kalau pengusutannya ini sudah mudah. Kejaksaan Agung jangan-jangan juga sudah mulai membuat petanya kan gitu. Peta kasus selama 10 tahun itu. Sudah buat di klaster-klaster ini. Klaster di pengadilan negeri siapa? Artinya kan artinya si Zarof ini dapat mengatur di PN siapa? Di pengadilan tinggi siapa? Kasusnya apa? Kasusnya apa? Di Mahkamah Agung siapa? Nah, ada nggak klaster pengacara? Ada, kan? Tidak atau ada dikatakan? Dalam kasus Ronald Harun kan melibatkan juga, pasti melibatkan lah itu. Terus mungkin juga ada klaster nggak? Klaster oknum penegak hukum yang lain. Siapa tahu ya? Siapa tahu kan gitu kan? Betul. Jadi ini nanti akan dibuat klaster ini, di klaster-klaster. Jadi ini akan mudah. Nah, inilah sebetulnya kasus ini menjadi titik awal untuk melakukan reformasi di peradilan kita. Kenapa itu penting? Karena katakanlah di Mahkamah Agung itu kan, ini kan muara. Ini
benteng terakhir ini Bagi pencari keadilan. pencari keadilan. Kalau di sini juga boncos, Apalagi yang mau diharapkan. ya ini kan betulnya kan benar-benar kita langsung begitu kita Ya. dengar pengakuannya si Jarod ini, aduh ternyata ya. Ternyata benar juga. Ternyata benar juga. Yang selama ini kita duga dan kita harapkan tidak benar, ternyata benar. Begini Bung Leo, masyarakat sudah membayangkan 920 M ini kasus apa lah ini? Siapa lah yang menderita Iya. di balik uang ini? Itu yang ketahuan, Bang. Artinya kan di balik daripada 920 Iya. M ini kan Ada yang dikorbankan, ada yang dikorbankan ini. ada yang dikalahkan, Ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan, ada yang tertawa dan ada yang menangis. yang harusnya tidak begitu. Tidak begitu. Direkayasa semua. Nah, ini baru Jarod. Memang ada, Bang. Loh, Yang lain. kita juga tidak tahu. Jangan-jangan. Jangan-jangan ada Jarod yang lain. ini kan artinya kan Iya, apa masyarakat percaya Iya. hanya Jarod. Iya ya. Hah? Kalau Sudah. ada Jarod, Iya. mungkin ada juga Jarod yang lain. Sudah Jarod A, B, C, D, E sampai Z. Sudah pensiun 2 tahun, hampir 3 tahun masih bisa mengatur. Jangan-jangan ada yang belum pensiun. Nah, jangan-jangan gini. Jangan-jangan setelah Jarod ini sudah pensiun, mungkin ada seperti dia ingin memangku posisi ini. Bisa jadi. Tapi Jarod masih main. Aduh, kok Bisa masih jadi, main? tapi bisa jadi juga tidak kan? Kok dia masih main terus ini? Itu dia. Apa nggak cukup? Oke Bang, Gitu. kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat, ada Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Wahyudin. Pagi, begini. Oh ya, silakan Pak Wahyudin, pendapat Anda Ya. Pak. Silakan Pak. Ya, kita nggak usah nunggu-nunggu lagi, perampasan aset ya. Karena tidak mungkin Dewan Mustahil mau mengeluarkan apa, undang-undang atau apa gitu. Ini sudah jelas ini. Jalan untuk menuju Roma ini. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini sebetulnya kalau menurut Maksudnya- agama. Oke, maksud gimana? Pak Wahyudin artinya ini semua kalau ditelusuri sudah bisa langsung dapat siapa saja yang mengatur kasus begitu Pak? Ya iyalah, mungkin aja di situ ada pembukuannya itu. Ada pembukuannya. Iya, nomor perkaranya. Memang ini lawan perusahaan siapa. Pak Wahyudin, ada pembukuannya Pak? Iya, artinya dicatat itu. Uangnya dari siapa, nomor perkaranya apa, ya kan? Ya, Alamatnya ada di mana, jelas catatannya. itu. Ya kan? Karena ini bukan pekerjaan kaki lima kan? Iya. Pak, kalau kemudian catatan atau pembukuan yang Pak Wahyudin katakan itu ternyata memunculkan nama-nama yang ternyata juga adalah orang-orang sekarang berpengaruh di lembaga peradilan. Ini kan Jaksa Agung dan jajarannya mungkin akan ada pakeuh, ada segan-segan. Pak Wahyudin percaya tidak Jaksa Agung dan jajarannya akan terus menuntaskan kasus ini, Pak? Ya iyalah, ini kan peribahasanya kepalang basah tuh Jaksa Agung tuh, Kejaksaan Agung. Oh,
Oke. Ya kan? Mm-mm. Kapan lagi mau jadi pahlawan hukum nih? Pahlawan hukum ya. Iya. Jadi jangan segan atau jangan takut, kan ada rakyat. Oke. Jangan Ya kan? takut karena ada rakyat. Iya, ya kan? Baik. Pasti rakyat mendukung ini karena selama ini Ya. rakyat ini kan diombang-ambing. Iya. Hidupnya juga susah kan, betul berubah Iya. susah Ini kan. mencari kejelasan hukum ya, keadilan. Ya. Baik, terima Oke. kasih Pak Wahyudin di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Wahyudin ada pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, Pak Pola Sembiring. Pak Pola, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bung Leo sama Bung Sarage. Selamat pagi Pak Sembiring. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, silakan. Begini kan Pak, baru-baru ini kan baru kita angkat ini topik ini ketika terpilihnya MA, masalah penegakan hukum ini. Ya. Nah, sekarang ini kan belum berapa lama kita bahas, ini kan pas kejadian. Hmm. Sebagaimana saya sampaikan kemarin-kemarin itu kan, Mm-mm. ini hanya sebagai puncak gunung es. Artinya lembaga peradilan kita ini sudah begitu sangat bobroknya. Cuman, yang mana yang ketahuan aja yang bernasib sial, itu aja yang dikorbankan. Kan Bernasib begitu. sial ya. Jadi maksud Pak Iya, Sembiring apalagi- ada lagi yang lain yang tidak bernasib sial begitu ya? Jangan-jangan ya Pak Sembiring ya? Iya. Iya, banyak yang nggak bernasib sial. Kan cuma sedikit yang bernasib sial. Itu dikembalkan. Nah, masalahnya nanti usut punya usut. Terjadi lagi sama yang dia masih orang berpengaruh. Nah, di situ lagi mandeknya. Dikorbankan lagi yang lain. Kan begitu ya selama ini peradilan kita ini. Oh, dikorbankan. Ada saya Oke. angkat di sini salah satu contoh kasus Pak ya. Hmm. Mirip seperti ini. Ada kemarin masyarakat mengadu kepada anggota dewan di daerah ini kan. Oke. Nah, ketika dewan itu membawa kasus itu ke kabupaten, karena dia kalah jumlah dan kalah anggota, sementara orang yang diadukan masyarakat itu kepada dia dekat dengan pejabat kabupaten daerah, Akhirnya khususnya kalah. mandek Pak. Oke. Dipermalukan malah anggota dewan itu kembali. Kan Baik. kasihan. Itu jadi kemana-mana. Pak Sembiring, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau Anda melihat langkah Kejaksaan Agung, Anda optimis percaya bahwa penuntasan kasus ini, makelar kasus ini akan setuntas-tuntasnya, atau nanti kita melihat ujungnya juga tidak terlalu jelas? Yang mana yang Anda yakini Pak Pola? Begini ya, saya yakin kalau Kejaksaan Agung ini diberikan dia hak istilahnya perlindungan Pak, mungkin ini kasus ini bisa berjalan terus. Sayangnya nanti ketika dia mengangkat kasus ini, dia juga sering dikriminalisasi. Di situ masalahnya yang sering terjadi di penegakan hukum Pak. Takutnya Ini yang dikriminalisasi. kita Ya? harus lindungi. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Pola Sembiring di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sembiring ada pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Gini Bang, kita agak mundur ya. Pertanyaan gini, zaman Orde Baru sama zaman reformasi, pejabat korupsi banyak mana? Yang ketahuan zaman reformasi Pak, mungkin karena zaman Orde Baru tidak diungkap. Mungkin Pak Sukarwan, bagaimana Pak? Ayo nggak bisa, tetap kenyataan. Sekarang kenyataan fakta, zaman Orde Baru orang mau coblosan datang dengan sukarela semuanya, golputnya jarang tanpa diberi amplop. Sekarang Oke. baik pilkada maupun pilihan presiden datang ke TPS tidak ada amplop, ada eketan atau ratusan ribu, males. Zaman Orde Baru kan mungkin Pak Sukarwan, orang takut Pak kalau tidak datang, lalu takut kalau tidak mencoblos yang itu Pak. Ya itu bagaimana Pak? Bukan nyatanya ya, semua partai, 3 partai itu ketoblos semua dan banyak jumlahnya. Gini, ya takut itu masalah otoritas penguasa loh. Sekarang gini Otoritas Bang. penguasa. Oke, Pak, Ya, kembali ke sekarang kasus ini, maklar kasus ini. Bagaimana menurut Oke. Pak Sukarwan? Bisa akan tuntas tidak Pak? Segera Pak. Tidak akan tuntas sepanjang saya berkali-kali sepanjang saya mohon maaf banget pada seluruh rakyat Indonesia. Orang pejabat sekalipun ibadahnya rajin,
sepanjang tidak dijejeli 36 butir Pancasila P4. Ingat, TAP MPR nomor 2 tahun 78 itu tentang Eka Prastya Pancakarsa, tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya. Omong kosong mau membumikan Pancasila kalau pelajaran Pancasila dihapus, P4 tidak dihidupkan kembali. Itu harus dihormati dan dihidupkan juga dalam kehidupan kita. Kalau pejabat melakukan itu dikatakan tidak berpancasila, sudah malu sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ada yang yakin, Bang Elman, ada yang berharap bahwa tidak dikriminalisasi katanya tadi. Bagaimana, Bang? Ya, kalau kemungkinan itu sih ya tetap ada ya. Tapi kan ini kan yang bergerak ini kan lembaga kan, bukan orang kan. Institusi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kan, mau mengkriminalisasi apa gitu. Tapi yang pasti memang ini kesempatan loh, kesempatan buka-bukaan kan. Kan sebetulnya kan aneh juga ketika Mahkamah Agung memberikan alasan kami ini kan bukan lembaga, kami ini kan lembaga pengadil katanya kan. Bukan lembaga penyidik katanya kan. Jadi kita ketemu kasus pada saat di pengadilan kan. Tapi kan tidak sesederhana itu kan. Pertanyaannya kan apa iya selama ini kan 10 tahun. Betul. Masa ada selama 10 tahun satu pun tidak terendus gitu kan. Nah, di mana peran pengawas internal? Ya kan begitu kan? Jadi kalau alasan bahwa dia bukan lembaga penyidik, lalu kita bisa maafkan ketika ada kasus seperti ini, ya bagaimana gitu kan? Itu ngeles saja itu, Bang. Ngeles saja. Itulah pentingnya sebetulnya kan di Mahkamah Agung itu ada badan pengawas internal. Yang sebetulnya tadinya yang diharapkan masyarakat sebetulnya kan komisi yudisial. Betul. Eksternal. Tapi itu kan mengawasi perilaku hakimnya, Bang. Itu sebetulnya kan itu pun dia hanya merekomendasi loh. Komisi yudisial kan. Yang eksekutornya tetap Mahkamah Agung. Sebetulnya itu harus dikembalikan kekuasaan daripada komisi yudisial itu. Bagaimana kita memastikan kasus ini tidak terlupakan, Bang? Karena konon katanya orang Indonesia begitu ada kasus lain yang lebih heboh jadi lupa. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau mundur lagi ke kasus Ronald Tanur yang sudah ditangkap tangan itu 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Bang. Tapi di Mahkamah Agung itu yang apakah memang kemudian bersih hakim-hakim kasasinya atau seperti apa? Itu yang pertama, Bang. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengawal supaya kasus ini tidak terlupakan, Bang? Karena ke depan ini banyak masalah lain nih. Bagaimana, Bang? Ya karena masyarakat suka melupakan. Tapi kan Ketua Mahkamah Agungnya kan nggak boleh berpikir seperti itu kan. Ini kebetulan kan Ketua Mahkamah Agungnya kan baru. Presidennya juga baru. Persis. Ini cocok nih. Sama-sama melakukan gebrakan nih, ya kan. Kali ini masyarakat berharap Ketua Mahkamah Agung yang baru ini betul-betul mau membersihkan lembaga ini dari tikus-tikus yang selalu menggerogoti peradilan kita kan gitu kan. Kan sebetulnya kan seperti di awal tadi kan kita sudah menyatakan bahwa isu bahwa Markus itu ada, maklar kasus itu ada kan, itu kan sudah lama kan. Sudah rahasia umum. Tapi dengan kasus ini terbukti kan. Betul. Tidak hanya nyata, memang sangat eksis dia. Jadi nyata dan eksis itu Markus. Orangnya ada, pengakuannya ada, uangnya ada. Lalu mau apa lagi? Uangnya ada gitu kan. Apalagi yang kurang? Ini baru 1 orang kan. Jadi kalau bayangan dugaan masyarakat yang ada di sana itu Markusnya itu bukan hanya Jarod. Jangan-jangan ada yang lain. Ada yang lain. Ini yang harus betul-betul dibuka supaya bersih, gitu kan. Ini kan sebetulnya kalau enggak kan lembaga ini kan akan rusak serusak-rusaknya. Apakah Presiden mau? Pasti nggak mau Presiden Prabowo. Dia pasti marah ini. Kok begini?
Presiden mau perang terhadap Ya. korupsi, Ya. koruptor. Ya. Loh kalau lembaga peradilannya seperti ini, bagaimana dia berharap? Rakyat juga marah kalau begini kan. Bang, tapi kalau penelusuran Kejaksaan Agung kemudian, tadi yang Abang sudah sempat sebutkan juga, misalnya akhirnya mengenai dirinya sendiri, bagian dari Kejaksaan Agung. Kan ini pengaturan ini sudah 10 tahun, Bang. Mungkin dulu belum jadi pejabat, masih jadi jaksa lah oknum, atau jadi hakim lah oknum. Lalu sekarang ada di posisi-posisi pemimpin misalnya. Termasuk juga mungkin sudah ke institusi yang lain. Itu bagaimana, Bang? Begini, kita harus percaya Jaksa Agung ini pasti akan tegas. Karena di beban yang dia pikul sekarang adalah bagaimana untuk bersama-sama seiring dengan apa yang dikatakan oleh Presiden kan gitu. Oke. Jadi Jaksa Agung itu kita harus percaya dia akan tuntaskan ini menyangkut penegak hukum manapun. Mana tahu ada oknum penegak hukum yang lain terlibat. Ya. Kan begitu kan. Yeah. Nah, sekarang yang diharapkan masyarakat sebetulnya kan bagaimana kalau Pak Jarod ini mau bersedia menjadi justice Kolaborator. kolaborator. Ini bagus nih. Buka saja semua. Buka saja jawabannya. Toh juga sekarang dia sudah kesakitan kan. Yeah. Ya buka aja Yeah. siapa dan di mana dan berapa. Apakah itu menyangkut Yeah. di pengadilan negeri, Yeah. pengadilan tinggi, di Yeah. Mahkamah Agung, bahkan juga pengacara, pengacara yang tengah. Ya. Pengacara Dimanapun lah. siapapun itu kan buka. Ini menurut saya dia akan berjasa terhadap bangsa ini. Dan kita media massa harus kawal ya, Bang? Harus kawal. Supaya jangan ada yang lupa. Terutama kita harapkan Jarod ini jadilah pahlawan penegakan hukum. Baik. Kita harapkan itu yang akan terjadi supaya kemudian harapan ini benar-benar terus hidup bagi Korps Adiaksa. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas dugaan suap yang melibatkan 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, juga seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang mencoreng nama baik lembaga peradilan. Dugaan suap dalam perkara penganiayaan hingga tewas oleh Ronald Tanur ini bisa jadi pintu pembuka bagi pengusutan suap serupa di lingkungan Mahkamah Agung. Hanya dengan pengusutan tuntas yang bisa menyeret semua pihak terlibat ke pengadilan, maka nama baik peradilan bisa dikembalikan. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.